Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ibrahim Al-Qani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi summa ila sayyibu syarha Yai Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Coba minta Yosef gelas. Kemarin kita sudah membuka kitab ini, diawali kitab ini oleh musannif dengan alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma'asolatihi ala nabi ja'a bi tauhidi wa qad khalad dinu ala tauhidi. Kemarin kita baru menjelaskan tentang puji, tentang alhamdulillah, pujian bagi Allah. Jadi kalau kita bilang yang sempurna adalah segala puji hanya untuk dan milik Allah. Jangan segala puji milik Allah atau segala puji untuk Allah. Tapi kalau mau dipakai segala puji, maka ada yang menjadi hak khusus bagi Allah dan ada yang menjadi miliknya Allah. Maka kita ucapkan segala puji hanya milik dan untuk Allah. Lalu perkataan musannif summa salamullahi ma'asolatihi, kemudian salawat dan salam tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamullah, salamnya Allah itu maknanya pengagungan dan penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau salam ini datang dari Allah, maknanya Allah menjadikan keamanan, Allah menjadikan penghormatan, Allah menjadikan keagungan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat dari Allah itu maknanya menciptakan, fiilnya Allah. Allah bersolawat, bukan Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bukan. Allah bersolawat maknanya Allah menjadikan kemuliaan terus menerus pada Nabi Muhammad SAW. Lah kalau salam yang ada dari kita apa maknanya? Maknanya mendoakan agar Nabi senantiasa ditambahkan keamanan, ditambahkan kemuliaan. Kenapa? Karena Allah
bisa saja terus-menerus menambahkan keamanan untuk Nabi, menambahkan terus-menerus kemuliaan untuk Nabi. Tidak hanya terputus, oh Nabi itu sudah sampai puncak, jadi sudah nggak nambah lagi kemuliaannya. Itu fi syariah atau pada makna dohirnya memang yang paling bagus kita katakan demikian kepada orang-orang yang awam. Kenapa? Karena agar tujuan mereka di dalam bersolawat itu bukan mendoakan Nabi, tapi sebagai wasilah. Sholawat ini kita jadikan mantra, kita jadikan pin. Tahu pin nggak kamu? Pin itu apa? Kode apa? Lu punya ATM? Oh, ada. Tiga. Kalau mau buka pakai apa? Pin. Nah, Allah menjadikan sholawat itu sebagai pin, pembuka untuk semua perkara. Apa saja. Jadi kalau kamu pengen kenyang, makan, itu jalan yang biasa namanya. Maka kalau kamu bersolawat bisa saja Allah jadikan kenyang. Kenapa? Karena pengantar sudah ada. Salawat sebagai rahmat dari Allah kepada semua hamba-hambanya. Salawatnya kepada Nabi sebagai pembuka kebaikan segala-segalanya. Hingga kalau kamu mau ngerjain apa saja diawali pakai salawat. Bahkan kalau orang-orang seberang, para daeng-daeng, orang-orang ke mana? Sulawesi ya? Mana? Kasar. Itu katanya kalau kaget enggak ya Allah enggak, tapi Muhammad gitu. Kagetnya aslinya Muhammad tuh. Muhammad. Jadi yang disebut adalah nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu pengantar pembuka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling bagus kalau bersolawat itu salawat artinya jangan diartikan. Kita mengartikan hanya pada makna kitab. Tapi ketika nanti kita praktekkan sholawat nggak usah kita artikan, tapi kita jadikan sebagai pembuka segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai rahmat untuk membuka rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam, kemudian setelah salam beliau membaca sholawat. Kalau kita kan sholawat terus salam. Imam Ibrahim membukanya dengan salam lalu sholawat. Hukumnya gimana, Bib? Sama. Yang penting kedua-duanya dibaca. Membaca sholawat dan salam bersamaan itu afdol, itu lebih baik. Kenapa? Karena di Quran dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Sholawat digandengkan dengan salam. Jadi yang terbaik mengucapkan sholawat serta salam. Kalau dipisah sholawat dorang, namanya shollu ala nabi atau Allahumma sholli ala Muhammad, berarti cuman sholat doang kan, nggak pakai salam, maka itu baik. Kalau digabung lebih baik. Jangan kita katakan, oh kalau nggak digabung makruh. Itu pendapat, ada pendapat yang mengatakan demikian. Tapi kita mengatakan kalau nggak digabung, dipisah, salam doang atau sholawat doang, hukumnya baik. Digabung lebih baik. Sholat itu secara bahasa, sholat secara bahasa itu artinya doa. Kalau kamu sholat kepada seseorang, shollu ala Zaid, berarti kita diperintah mendoakan si Zaid gitu loh. Kalau sholat menurut syariat itu artinya perbuatan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu sholat menurut
syariat gitu. Nah kalau sholawat itu jamak dari sholat. Kalau satu sholat, kalau banyak sholawat gitu. Lah kalau kita sholawat kepada Nabi maknanya apa? Itu maknanya lughatan wa syariatan. Apabila sholawat itu datang dari Allah, maka maknanya adalah rahmat yang Allah curahkan kepada Nabi disertai pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut namanya apa? Rahmatan wa ta'ziman. Udah ditumpahi rahmat, diagungkan lagi, dimuliakan dengan apa? Dijadikan sebagai semulia-mulianya hamba Allah, semulia-mulianya para nabi, semulia-mulianya manusia, semulia-mulianya ahli ibadah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila sholawatnya datang dari Allah. Jadi kalau Allah bersolawat, ayatnya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Tapi maknanya jangan digabung. Allah bersama malaikat bersolawat, jangan begitu maknanya. Nanti kayak kita jamaahan akhirnya kan repot, ada jamiahan Allah dan malaikat gitu. Nah, kumpulnya di mana? Jadi kalau ngomong Allah innallaha, sungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi gitu, dan malaikat bersolawat kepada Nabi, karena makna solawatnya berbeda gitu loh. Kalau solawat dari Allah maknanya apa? Rahmat dan penghur. Kalau solawat dari malaikat maknanya istighfar atau ampunan. Kalau solawat dari kita maknanya mendoakan tambahnya kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fil makna hakikat. Terus Nabi mendapat kemuliaan enggak dari tiap-tiap salawat itu? Dapat. Karena Allah bisa terus menaikkan derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah meneruskan kenikmatannya surga. Surga itu tidak akan pernah berhenti, puncak kenikmatannya nggak ada. Nggak ada puncak kenikmatan di surga, nggak ada. Artinya puncak kenikmatan yang setelah itu nikmatnya segitu aja, besok dapatnya itu lagi, nggak ada. Di surga itu kenikmatannya terus bertambah. Makanya kamu di surga itu nggak pakai waktu selama-lamanya, tapi nggak ada bosennya. Kenapa? Karena Allah tahu, Allah mengetahui sifatnya hamba itu bosen. Makanya kamu disuruh, diperintah di dunia ganti-ganti. Sebentar sholat, sebentar suruh puasa, sebentar suruh ngaji, sebentar suruh silaturahmi, sebentar suruh ziarah. Kenapa? Karena Allah tahu kamu bosenan. Coba kamu disuruh sholat 2 hari 2 malam nggak putus gitu. Wah, bisa pasang koyok kamu di sini. Hah? Nah kalau malaikat, malaikat beda. Malaikat sejak diciptakan sujud, nggak ganti-ganti terus sampai kiamat. Karena malaikat nggak diberikan pilihan untuk aktivitas yang lain, tapi kita diberikan pilihan untuk aktivitas yang lain, maka kita diganti-ganti perintahnya oleh Allah. Maka ketika kita mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari bentuknya sholawat, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan tambahan kemuliaan, sebagaimana keadaannya kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kamu jam ini makan apel, apelnya habis, kamu makan lagi apel lagi, lebih enak. Kamu hari ini kumpul sama bini kamu enak, besok lebih enak. Jadi kamu nggak mau nambah lagi, enggak.
Kalau sekarang kan kamu pengen nambah ya? Enggak. Yang jujur. Isti nih mah. Ikatan suami. Maka Allah bisa menambahkan kemuliaan Nabi terus tanpa ada habisnya. Tapi ini tidak boleh disampaikan di makom umum, hanya boleh disampaikan di makom taklim. Orang awam yang di luar yang nggak ikut ngaji nggak boleh tahu. Mereka cukup tahu kalau kita sholawat, maka sholawat itu kembali kepada kita. Artinya jadikan sholawat itu sebagai bentuk wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan sholawat ini akan turun rahmat dari Allah. Kamu makan, harapannya akan turun kenyang. Kamu minum obat, harapannya turun sembuh. Kamu ngaji, harapannya turun berilmu. Maka kita juga berharap sholawat bisa menurunkan rahmat sesuatu hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholawat itu bentuknya jutaan sholawat yang macam-macam bentuknya. Sehingga kalaupun kamu mau bikin sholawat sendiri boleh. Boleh. Kamu ngarang sholawat, kamu karang sambil nanti isinya puji-pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Ini bentuk apa? Bentuk penampakan kecintaan kepada Nabi itu ditampakkan dalam bentuk macam-macam. Mengubah syair, ada yang bersolawat, ada yang dengan apa? Dengan menziarahi Nabi. Ini bentuk penampakan kecintaan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kembalikan, maka sholawat ini adalah kita jadikan sebagai apa? Pin, mantra atau kode pembuka apa saja kita mulai pakai sholawat, karena begitu banyak keistimewaannya sholawat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena Nabi itu adalah Ainur Rahmah. Nabi itu pembuka rahmat, atau Nabi itu sendiri adalah rahmat. Hah? Nabinya itu rahmat. Kalau Nabi membawa rahmat, berarti Nabinya bukan rahmat, yang dibawa rahmat, gitu loh. Tapi Nabi itu adalah rahmat dari Allah, gitu loh. Maka kita jadikan Nabi sebagai pembuka segala kebaikan dari Allah. Jangan Nabi membawa rahmat dianggap Nabinya enggak jadi Nabi. Itu Ainur Rahmah. Pokoknya rahmat ya dirinya Nabi itu sendiri. Karena tidak ada wasilah atau perantara terkabulnya hajat yang lebih cepat melebihi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tanpa ijazah seorang guru. Karena sholawat nggak usah pakai guru. Kenapa? Karena ijazahnya langsung dari Allah. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu shollu, semuanya. Allah perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Semuanya suruh sholawat, semuanya suruh mengucapkan salamnya. Perintah siapa? Allah. Hingga nggak usah pakai ijazah dari siapapun. Kamu mau baca sholawat ini sekian kali, fadhol, nggak usah ijazahnya, Bim, nggak usah, kecuali wirid-wirid yang lain. Bacaan zikir ini sekian, biar nggak mempan baca. Kamu pengen Hah? Bacaan sekian biar bisa jalan di atas air. Kalau yang demikian perlu pakai ijazah. Karena kalau nggak pakai ijazah, bisa-bisa masuk grogol kamu.
Lah yang rawan kalau kamu pelajari gila itu ilmu itu bukan ilmu tauhid. Ilmu tauhid nggak ada gilanya, nggak ada. Yang gila yang nggak ngaji gitu. Orang belajar tasawuf, belajar wirid, mendekatkan diri kepada Allah lewatnya wirid, itu yang rawan gila. Karena memaksakan kehendak, setelah saya wirid ini harus begini, wirid ini harus begini, ketika nggak kesampaian, stres. Nah kalau kamu ngasih tauhid, lah gilanya di mana? Wong kamu tahu jaiz, ngerti Allah, boleh-boleh saja menjadikan hasil, boleh nggak menjadikan? Nah di mana stresnya? Yang nggak ngerti jaiz itu yang stres. Makanya mau masuk tasawuf, mau masuk thariqah, nggak ngaji tauhid, itu thariqahnya organisasi gitu. Bukan thariqah jalan mendekatkan kepada Allah, bukan. Hati-hati nih. Makanya mau ikut thariqah harus ngaji tauhid. Nanti masuknya ke dalam kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakir. Terus barang siapa ingin dosanya dilebur dan diampuni oleh Allah dan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah dia memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang yang ingin hajatnya terpenuhi, baik untuk kepentingan dunia maupun untuk kepentingan akhirat, itu jalan yang paling cepat adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sholawat adalah kasyifin ni'mah, sebagai pembuka segala macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut syafi'il ummah, pemberi syafaat kepada ummah. Nabi SAW adalah syakashifil ni'mah, syafi'il ummah, al-mahi dzunub, pelebur dosa-dosanya umat. Maka apabila orang baca sholawat, maka dia akan mendapatkan banyak terkabulnya segala macam hajatnya. Diriwayatkan ada cerita masalah zaman Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an, yang mana diceritakan beliau punya hajat, tiba-tiba di hatinya kerentek, muncul keinginan datang ke suatu daerah, dan di daerah itu dia nggak punya kenalan, tapi karena apa? Karena zuknya atau hatinya itu hati bersih, maka apa yang muncul di hatinya dijalankan sama dia. Sampailah dia ke tempat daerah yang dituju. Sampai di sana dia mampir ke masjid karena nggak tahu mau kemana, istirahat di masjid, sholat, i'tikaf sampai malam masih bingung mau kemana. Saya disuruh kemana, disuruh apa sama Allah? Ini tuntunan ruhaniyah namanya. Setelah malam habis isya, masjid mau ditutup, Imam Ahmad suruh keluar. Coba, zaman itu masjid sudah dikunci, hati-hati nih jaga masjid. Maka Imam Ahmad suruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya tamu dari jauh, kok nggak pada kenal? Ya kan dulu nggak ada WA, jadi kan belum tersebar foto kemana-mana, belum viral gitu loh. Jadi kalau pengen kenal Imam Ahmad ya harus jauh, datangnya ke Baghdad, datang ke Mesir, datang ke ini. Maka Imam Ahmad karena sudah nggak punya tempat istirahat, disuruh keluar dari masjid. Di samping masjid ada orang jual roti. Kebetulan lihat Imam Ahmad diusir dari masjid, disuruh datang ke rumahnya. Ya Syekh, sini ke rumah saya mampir. Mampir dia ke rumahnya, suguhin minum, suguhin makan, sampai dia lihat si orang ini tiap waktu bikin roti, ngambil air, nyiapin adonan. Ini riwayat ini sebagian mengatakan yang dibaca orang itu istighfar,
sebagian ngomong yang dibaca adalah sholawat kepada Nabi. Maka sampai larut malam Ahmad masih merhatiin aja, nggak pernah lepas dari sholawat kepada Nabi. Terus ditanya oleh Imam Ahmad, ya Fulan, apa kamu begitu terus? Kalau apa, ya emang saya sejak dulu begini, setiap mau ngerjain apa-apa nggak pernah copot dari sholawat, nggak pernah lepas. Lah terus apa keuntungannya? Alhamdulillah segala hajat saya sampai saat ini semuanya terpenuhi. Nggak ada apa yang lama hajat itu. Apabila saya pingin sesuatu langsung Allah penuhi. Yang belum datang sampai sekarang cuma satu hajat. Apa? Pengen ketemu Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad, lah ini Allah mengirim saya untuk datang kemari untuk memenuhi hajat-hajat. Ini diantara keistimewaannya sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada orang yang buta. Ada orang datang ke Nabi, matanya diusap sama Nabi, sakit bisa sembuh. Ada orang yang buta datang ke Nabi, ya Rasulullah, mbok ya diusap mata saya biar cepat sembuh. Kata Nabi, jangan begitu. Kamu pulang, kamu doa kepada Allah, bawa nama saya. Nggak usah kesini, nggak usah, sama aja, gitu. Maka dia pulang, di rumah munajat kepada Allah dengan sholawat kepada Nabi. Ketika jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya sudah bisa melihat. Dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya itu pintu apa? Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di zaman yang sudah sangat sulit sekarang ini untuk menemukan guru mursyid. Kalau yang ditulisan mah banyak, mursyid tulisannya. Ini zamannya yang ngomong ini Mbah Soleh. Mbah Soleh ngomong ini Kiai Soleh ini apa? Di antara guru-gurunya Ibu Kartini. Jadi kapan hidupnya itu? Zaman itu sudah sulit cari guru mursyid. Lah sekarang lah tambah sulit lagi. Kenapa kita baca sarahnya Kiai Soleh? Kita udah jelasin, kita mau menampakkan bahwa kiai-kiai Indonesia semuanya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi zaman sekarang. Maka kalau sudah sulit cari guru mursyid, maka tidak ada wirid yang lebih utama dibandingkan dari sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu amalan yang pasti diterima, walaupun dengan riya. Beda dengan kamu baca Quran. Baca Quran riak dikit nggak ada pahalanya. Kamu sholat riak dikit nggak ada pahalanya. Kamu zakat riak dikit nggak ada pahalanya. Tapi kamu sholawat, kamu live streaming, ini mau baca sholawat live gitu, dapat pahala. Kamu sholawat manggil orang, kamu kumpulin, kamu baca depannya orang, niat suaranya bagus, dapat pahala. Itu istimewanya amal berupa sholawat kepada Nabi. Hingga untuk akhir zaman seperti ini yang termulia adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dan gak usah pakai ijazah. Nabi SAW bersabda, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi malaikat maknanya sholawat malaikat? Maknanya istighfar. Malaikat artinya memintakan tambahnya terus perlindungan, keamanan dari dosa-dosa. Artinya Nabi itu kan maksum, senantiasa diteruskan kemaksumannya, didoakan agar terus maksum. Nabi bersabda, barang siapa, ini ada lagi kalam ulama, barang siapa
Ini masih sabda Nabi. Bersolawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 100 kali, maka Allah ampuni dosanya 80 tahun. Coba. Dosa-dosa yang kecil maksudnya. Kamu ngintip cewek, kamu salaman sama cewek, kamu nonton cewek. Lah kalau berzina gimana? Ya tobat. Lo zina sholawat doang, lo zina. Minum arak, ya taubat. Kalau itu harus taubat khusus kepada Allah. Bunuh orang, taubat khusus, bukan habis bunuh orang sholawat. Cepek doang lagi. Ngirit amat lagi. Itu pasti yang sholawat ahli ekonomi itu. Masalahnya ibadahnya semua dikonversi ke keuntungan. Ini coba dikalkulasi untungnya. Hadis Rasulullah, barang siapa membaca sholawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya sholawat Allah adalah rahmat. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 10 kali, maka Allah memberikan rahmat 100 kali. Barang siapa bersolawat 100 kali, maka Allah memberikan rahmat 1000 kali. Barang siapa bersolawat 1000 kali, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Saat dia naza sakaratul maut, hatinya akan tetap mampu mengucapkan la ilaha illallah. Hatinya akan tetap mampu, tetap itu sudah ada, berarti belum nggak ada apa-apanya, sholawat doang pengen. Saat ditanya di akhirat kelak, lisannya akan bisa mengucap kalimat tauhid dan dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat yang dibaca setiap waktu itu kelak di akhirat akan menjadi cahaya yang menyinari di saat dia berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim yang jauhnya 500 tahun perjalanan. Setiap bacaan salawatnya akan diberikan oleh Allah imbalan gedung-gedung di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu banyak keutamaan sholawat dan itu sudah sangat masyhur. Maka hendaklah orang-orang mukmin memperbanyak sholawat, terutama pada hari Jumat. Makanya kalau ada Jumat baca Quran, Jumat baca wirid, Jumat baca sholawat. Bagus mana Bib? Baca sholawat. Selain surat Kahfi, kalau Kahfi disunahkan hari Jumat dan sholawat. Jadi dibanding milih bacaan yang lain, milih baca sholawat. Kenapa? Karena itu diistimewakan pada hari itu. Yang lain bisa kamu baca hari yang, walaupun sholawat juga dibaca kapan aja bisa, tapi diistimewakan pada hari Jumat. Ini sholawat dan salam yang dihaturkan oleh Imam Ibrahim Al-Qani. Kemudian beliau mengucapkan lagi ala nabi ija abi tauhidi. Salawat dan salam kepada nabi yang datang membawa tauhid. Apa itu nabi? Nabi secara bahasa adalah orang yang ahli menyampaikan nasihat-nasihat yang bersumber dari Allah. Ini kalau ini dikhususkan langsung, nah orang adalah yang menyampaikan sesuatu, menyampaikan sebuah berita dari orang ke orang yang namanya apa? Nabi. Sedangkan secara istilah, Nabi adalah seorang laki-laki yang merdeka, harus laki terus
nggak ada nabi yang budak, nggak ada. Nabi semua laki-laki, nggak ada perempuan. Semua nabi merdeka, nggak ada yang budak. Kemudian semuanya keturunan Nabi Adam alaihi salam, nggak ada yang keturunan jin, nggak ada. Yang tidak memiliki sesuatu yang dibenci oleh manusia, nggak ada kecacatan, nggak ada kekurangan, nggak ada, semua sempurna, hingga semua manusia cinta kepada dia, semua manusia bisa menerimanya. Terus Nabi pula dia yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi ada wahyu untuk dirinya sendiri, ada wahyu pula untuk disampaikan pada yang lain. Jika wahyu itu disampaikan kepada kaumnya, maka namanya Rasul. Jadi Rasul sama, pengertiannya sama, laki-laki, merdeka, keturunan Nabi Adam, menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Apabila wahyu yang diterima hanya berkaitan dengan dirinya sendiri, maka namanya adalah Nabi. Berarti perintah, ada wajib, ada mau perintah, dilarang sesuatu, itu hanya untuk dirinya. Kayak Nabiullah Khidir alaihissalam diperintah bunuh, ada kapal dihancurkan, dirusak, ada bangunan miring dilempengin, maka itu perintah khusus dari Allah, itu Nabi yang tidak disampaikan kepada yang lain. Apabila wahyu yang diterima hanya berkaitan dengan kaumnya, tidak berkaitan dengan dirinya sendiri, maka itu namanya Rasul. Ini Mbah Soleh misain kelompoknya jadi 3. Ada Nabi sendiri, ada Rasul sendiri, ada Nabi dan Rasul. Kalau kita biasanya memahami bahwa ada 2 kelompok. Kenapa? Karena tiap-tiap Rasul pasti Nabi, dan tiap Nabi Rasul. Jadinya ada wahyu yang turun untuk dirinya sendiri, ada wahyu yang turun untuk dirinya dan untuk orang lain. Menurut sebagian ulama, mayoritas wahyu nubuah atau kenabian itu ya datang lebih dulu. Nah, jadi nabi dulu, baru setelahnya jadi Rasul. Maka begitu pula pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberitakan beliau juga jadi Nabi dulu, baru jadi Rasul. Maka ada yang memisahkan. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu nubuah, berarti wahyu jadi Nabi itu pada usia 40 tahun dengan ayat Iqra, bacalah. Maka perintahnya untuk dirinya sendiri, maka dianggap oleh para ulama itu perintah kenabian atau wahyu kenabian. Sedangkan beliau baru menerima wahyu atau risalah dalam usia 43 tahun, yang mana suratnya turun berupa ya ayyuhal mudassir Qum fa'andir, hei orang yang berselimut, bangun, sampaikan kepada orang. Nah, baru itu perintah kerasulan, gitu loh, kata ulama, dipisahkan. Ketika ayatnya Iqra, oh itu wahyu untuk dirinya. Ketika ya ayyuhal mudassir Qum fa'andir, maka berikanlah peringatan kepada manusia, itu bentuk perintah kerasulan. Pendapat lain menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Rasul 40 tahun. Ada pendapat yang mengatakan wahyu nubuah usianya waktu Nabi 30 tahun dan menerima wahyu kerasulan usia 40 tahun. Ini ada beda-beda pendapat. Ada pula yang mengatakan sejak dilahirkan oleh sang ibu dia sudah jadi Nabi.
40 tahun baru jadi Rasul. Beliau Nabi SAW pernah bersabda begini, kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i watin. Aku sudah jadi nabi dan Adam masih jadi air dan tanah. Coba. Hadis itu. Artinya Allah menampakkan nur nubuwah gitu loh. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam belum diciptakan. Maka dikatakan saya ini yang pertama dalam penciptaan dan yang akhir dalam kepengutusan gitu loh. Penciptaannya pertama, diutusnya. Kenapa? Karena penutup, penyempurna, paling sempurna, yang terbaik didatangkan paling akhir. Kamu kalau mau rapat itu biasanya yang datang presiden dulu apa menteri dulu? Menteri kumpul semua baru Nabi begitu. Nabi-nabi yang lain kumpul dulu semua, baru yang akhir presidennya datang gitu loh. Maka ketika di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, Nabi disuruh jadi imam dan di belakangnya semua nabi-nabi dikumpulkan oleh Allah untuk berjamaah menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini boleh aja terjadi, Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi sejak lahir. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena hal itu juga banyak terjadi pada nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad. Contoh yang terjadi pada Nabi Musa. Nabi Musa diangkat jadi Nabi usia 30 tahun. Begitu pula Nabi Isa, Nabi Yahya diangkat jadi Nabi belum genap 15 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13. Kalau mereka nabi-nabi yang lain saja boleh jadi nabi di bawah umur itu, kenapa nabi kita nggak boleh? Gitu. Kenapa? Justru nabi kita nabi yang paling mulia, maka lebih boleh untuk ditetapkan mendapat wahyu nubuah sebelum usia-usia tersebut gitu loh. Bahkan gelar yang disandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah semua gelar yang disandang semua rasul yang lain. Semua rasul yang lain punya gelar masing-masing, dan yang masing-masing itu semua gelar ini digelar Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi punya gelar khusus yang nggak dimiliki oleh Nabi yang lain. Mukjizatnya dikatakan semua mukjizat Nabi yang lain ada pada diri Nabi Muhammad SAW, tapi tidak bagi nabi-nabi yang lain. Jadi Allah menyempurnakan beliau, mengumpulkan semuanya pada beliau hingga dijadikan makhluk atau nabi, hamba Allah yang menjadi pemimpin manusia, pemimpin para nabi, pemimpin alam semesta. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Karena nabi diberikan keistimewaan yang tidak diberikan oleh nabi-nabi yang lain. Jadi mungkin saja beliau jadi rasul usia 40 dan jadi nabi sejak lahir. Ini mungkin saja. Terus kepada nabi yang membawa tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu secara bahasa adalah menemukan keesaannya sesuatu, mengembalikan segalanya jadi satu, itu mentauhidkan secara bahasa. Tapi secara istilah, tauhid itu apa?
secara istilah tauhid itu mengesahkan zat yang disembah. Atau kalau dikatakan sebagai ilmu tauhid, apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip agama berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Itu namanya ilmu tauhid. Ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip agama, dasar-dasar agama berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Baik itu dalil syar'i maupun dalil akli. Atau secara bahasa diartikan mengesahkan zat yang disembah. Maka tidak boleh atau diharamkan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Ibrahim Al-Qani menjelaskan bahwa Nabi ja'a bitauhid. Nabi datang membawa tauhid sebagai peringatan bahwa kitab, sebagai pengingat kita bahwa kitab yang kita baca dari beliau ini akan menjelaskan ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid kan yang ngajarin banyak. Majelis taklim ada majelis tauhid. Nah, terus yang mau kita ikuti tauhid yang mana? Nah, dan sekarang muncul lagi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Maka itu bukan tauhid yang kita pelajari. Maka anak-anak kita sejak kecil sudah disuruh ngapalin sifat 20. Tandanya apa? Itu sebagai sandi, sebagai apa? Tanda yang identik bahwa setiap yang berkeyakinan sifat Allah itu 20, maka itu akidahnya sama dengan akidah kita, begitu. Makanya di mana-mana kamu mau di Afrika, mau di Arab, mau di Malaysia, mau di Brunei, mau di Filipina, anak-anak kecil mereka diperintahkan untuk membaca akidah 20. Kenapa? Itu jadi cirinya akidah ahlus sunnah wal jamaah atau akidah tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Siapa madhab yang kita ikuti dalam tauhid itu? Yang pertama namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau adalah keturunan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari. Yang Nabi pernah bersabda, dengan menuju Abu Musa, nanti dari keturunannya akan muncul seseorang yang menguatkan agama. Ditunjuk Abu Musanya. Maka beliau salah satu madhab atau imam di dalam akidah. Yang kedua namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ini satunya di Afrika, satunya di Arab. Gak pernah ketemu, tapi akidahnya sama. Tandanya apa? Akidah mereka berdua berasal dari bapak-bapaknya, dari guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ngomong, oh, Imam Asy'ari mah dulunya Mu'tazilah. Maka kita kuatkan dengan dua akidah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ada yang ngomong, Imam Asy'ari tadinya Mu'tazilah, terus ganti jadi ahlu sunnah gitu loh. Pada akhir hayatnya kembali lagi ke akidahnya yang dulu. Ini kita nggak terima. Kenapa? Karena ini dijadikan pedoman oleh a'immah kita, orang-orang yang bersepakat pada masa itu, pada masa madhab, pada masa salaf. Kapan salaf? Tahun 300 Hijriah. Ada yang mengatakan, yang pernah chatting WA di chatting di YouTube,
Habib, Imam Asy'ari itu bukan salaf. Kenapa? Karena salaf terakhir Imam Ahmad bin Hambal yang lahir tahun 260 sekian. Dan setelah itu bukan salaf. Ulama membuat kesimpulan salaf itu yang hidup sampai tahun 300 Hijriyah. Setelah itu baru namanya apa? Khalaf. Salaf itu artinya pendahulu, khalaf belakangan gitu loh. Orang yang duluan yaitu 300 ke atas, belakangan 300 sampai kepada kita sekarang ini. Jadi siapa yang akidahnya, prinsip agamanya mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka dia disebut ahlu sunnah wal jamaah yang tauhidnya disepakati ulama sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam madhab fikihnya mengikuti salah satu dari 4 imam, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Dan nggak boleh ngambil 2, harus ngambil 1 kurang, Bib. Ya nggak boleh, harus 1. Lu maruk amat madhab aja minta 2. Vaksin 2 kali, madhab sekali aja. Lah kalau saya pindah boleh nggak, Bib? Boleh. Yang penting pindah seluruhnya. Oh, kamu mau pindah ke tempat negeri lain, di sana madhabnya lain, ya sudah kamu ikut madhab itu seluruhnya kamu ikuti, nggak ada masalah, boleh. Karena semuanya disepakati benarnya oleh para ulama. Jadi yang tauhidnya, akidahnya ikut 2 imam tadi, fikihnya ikut salah satu dari 4 imam, tasawufnya mengikuti 2 imam, yaitu salah satu Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, maka itu disebut namanya tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau yang lain-lain ada kejawen, ada tauhid eling segala, ada apa namanya tauhid manunggalin Gusti ing kaulo, ada tauhid yang macam-macam, itu keluar dari jalurnya ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun dia mengaku bertauhid, mengaku berakidah, mengaku punya mengesahkan Allah, tapi perjalanannya tidak sesuai dengan perjalanan para ulama-ulama yang terdahulu. Terus semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah sejak zaman Nabi Adam dengan misi yang sama, yaitu misi tauhid. Nggak ada yang beda, nggak ada. Semua ajaran tauhidnya sama sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ajaran syariahnya ya beda-beda. Kenapa? Karena situasinya nggak sama gitu loh. Maka perintah zahirnya disesuaikan dengan situasi pada masa itu. Umpamanya anak Nabi Adam kok nggak diperintah haji, Mekahnya belum ada, baru dibikin sama Nabi Adam. Yang bikin pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Yang memperbaharui Nabi Ibrahim. Dibagusin lagi, ditingkat sama Nabi Sulaiman. Bangun Masjidil Aqsa, bangun peradaban Islam. Ini diantara bentuk bangunan-bangunan yang dibangun oleh mereka, orang-orang yang diperintahkan oleh Allah. Tapi akidah tauhid itu dibawa oleh Nabi Adam dan semua nabi-nabi yang lain. Maka ajaran mereka adalah ajaran yang sama, namanya agama Islam. Gak ada agama yang lain, gak ada. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Kenapa? Karena begini, yang ngutus satu,
Allah mengutus nabi yang banyak. Ya. Pokoknya nabi diutus, kamu saya utus ke Afrika, kamu ke Eropa, kamu ke Asia, kamu ke Arab, kamu ke... Tapi ajarannya beda-beda mamanya. Kamu beda ya, kamu beda, kamu beda, kamu beda. Udah jalan semua, udah dapat orang semua, mati semuanya. Allah ngomong, yang saya terima cuman yang Islam. Ya kan kurang ajar namanya. Hah? Lah apa gunanya diutus dengan ajaran yang beda? Beda, nggak mungkin begitu loh. Kalau Allah ngomong yang aku terima Islam, berarti semuanya Islam, gitu loh. Nah itu. Kalau yang mengatakan semua agama itu benar, mestinya menurut pemeluknya masing-masing, bukan menurut Tuhan, bukan menurut Allah. Hah? Lah kalau menurut Allah, inna dina, mungkin ayat itu di Qur'annya dia nggak ada, hilang ayatnya satu, keselip maksudnya. Jadi tidak ada agama atau ajaran yang lain yang diberitakan kepada para nabi kecuali ajaran tauhid, yaitu agamanya agama Islam. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja yang menyampaikan ajaran tauhid, hanya saja Nabi didatangkan oleh Allah di kala dunia kosong dari tauhid. Nggak ada orang yang bertauhid, sepi. Sampai diceritakan oleh sahabat Nabi namanya siapa? Salman Al-Farisi. Beliau di antara orang-orang yang punya ilmu takwil mimpi, tahu firasat, ilmu firasat. Kalau lihat orang, tahu ini orang mau mati, ini orang mau, ilmu firasat namanya. Lah dia setiap berguru, kalau gurunya sakit, dia tahu ini sakit yang mau mati atau sakit yang nggak mau tahu. Ketika gurunya sakit yang mau mati, dia ngomong, ya guru, ini saya kalau kamu mati, saya mau gurunya kemana lagi? Oh, kamu datang ke negeri anu. Di sana ada orang namanya ini, kamu berguru sama dia. Pindah lagi, begitu gurunya mati. Mati lagi gurunya sana, nanya lagi dia, pindah kemana guru? Sana lagi. Sampai yang akhir dia katakan, sekarang sudah nggak ada lagi yang saya tahu siapa yang bertauhid di dunia ini. Kalau kamu mau menunggu, ada nabi yang akhir yang akan turun di tempat yang banyak kurmanya. Di mana banyak kurmanya? Alamatnya cuma tempat yang banyak kurmanya. Kan repot ini. Kan Arab gede, kurma tempat yang banyak. Maka sampailah siapa? Beliau ke negeri Madinah dan menjadi budak di sana. Jadi sebelum Nabi datang ke Madinah, Salman ini sudah jadi budak di kota Madinah, menunggu Nabi datang. Sampai ketemu Nabi, sampai masuk Islam, hingga dia mengetahui ajaran tauhid yang betul-betul dibawa oleh Nabi yang paling akhir, di mana masa itu sudah kosong dunia dari, artinya kosong itu maksudnya kalau dunia segini gedenya yang bertauhid cuma 10, ya maksudnya nggak ada dong. Hah? Hitungannya, artinya sudah sangat sepinya gitu loh, sudah sangat sedikitnya. Maka Nabi datang menyampaikan tauhid, mengembalikan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi sebelumnya. Makanya ketika nyampein ke orang Arab, Nabi enggak bawa saya orang baru, tapi ini saya menyampaikan ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mereka sangat tahu kalau mereka itu keturunan Ibrahim. Mereka tahu Rabbul Ka'bah, mereka tahu Nabi Ismail. Maka Nabi mengingatkan mereka kepada tauhid sebagaimana di Yasin. Dalam surat Yasin dikatakan,
datang kepada kaum yang telah lupa dengan ajaran bapaknya. Bukan terus mereka dapat ajaran baru, bukan. Sebelumnya bapak-bapak mereka telah datang membawa ajaran tauhid. Ilmu tauhid itu dinamakan juga dengan ilmu kalam. Macam-macam namanya. Ada sampai dikatakan 8 nama. Ada ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu hak, ada ilmu bayan, ada penamaan-penamaan yang disampaikan oleh para ulama yang menunjukkan betapa keistimewaannya ilmu tauhid dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu yang lain itu abdun lahu. Ilmu yang lain itu ngeladenin ilmu tauhid. Gini, kamu baca kitab tafsir, belajar ilmu, tujuannya buat apa? Mentauhidkan Allah. Kamu belajar ilmu nahwu buat apa? Baca kitab bib. Lah kalau sudah baca kitab buat apa tujuannya? Mentauhidkan Allah. Mau ngapain lagi, Mang? Kamu belajar ilmu fikih, tujuannya apa? Mentauhidkan Allah. Kamu belajar semua ilmu itu mau ngeladenin orang mentauhidkan Allah. Maka ini ilmu yang disebut sebagai pokoknya atau batangnya. Ilmu yang lain adalah cabang-cabang yang muncul dari batang ini. Begitu loh. Maka kamu diminta untuk punya batang ini, baru nanti muncul ajaran yang lain, ilmu yang lain, itu pengembangan namanya. Jalan yang kamu tempuh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut pula ilmu tauhid, kenapa? Karena pembahasannya mengkhususkan sifat wahdaniyah. Disebut pula ilmu kalam, kenapa? Karena pembahasannya panjang tentang masalah kalam. Sifat kalam itu sifat yang paling panjang pembahasannya dalam ilmu tauhid. Kenapa? Karena banyak bersinggungan dengan pendapat-pendapat ulama yang lain. Ada Mu'tazilah punya pendapat, ada Mujassimah punya pendapat, ada Khusyawiyah punya pendapat tentang bagaimana kalamnya Allah. Hingga Wahabi punya pendapat bahwa Allah kalau ngomong pakai suara. Kalau nggak bersuara, gimana ngomongnya? Allah suaranya lagi cempreng, batuk. Kan repot. Tenggorokannya lagi panas dalam. Apa dalilnya kalau Allah ngomong pakai suara? Itu di Quran. Api berbicara kepada Nabi Musa yang menyampaikan wahyu dari Allah. Berarti Allah yang ngomong. Lah omongannya di mana? Di mana? Di api. Berarti omongan siapa? Api. Kalau omongannya di meja, omongan siapa? Lah kalau omongannya di kambing, ya omongan kambing. Sudah omongannya di api, kok omongan Allah? Allah yang menjadikan omongan itu. Begitu loh. Sebagaimana Al-Quran, Allah menjadikan kalam di lauh Taurat, boleh saja. Allah menjadikan kalam di api, suaranya api, boleh saja. Bukan itu suaranya Allah, bukan. Allah menjadikan kalam, menjadikan informasi berupa suara. Kayak gini, kamu kalau naik motor, berhenti di rel kereta, ada suaranya enggak? Hah? Jaga jarak. Suara itu perintah. Ketika rel nutup, ada suara perintah. Awas, jangan terobos. Jaga jarak. Suara siapa? Polisi. Ada polisinya? Nah, suara siapa itu? Suara speaker. Yang bikin, lah begitu mestinya. Lah boleh saja polisi bikin di mana. Kamu kalau pakai Google, suaranya enggak itu? Suara siapa itu? Yang bikin siapa? Nah itu begitu, bukan Google bersuara. Mana ada Google bersuara? Jadi mentang-mentang api bersuara dianggap suaranya Allah, kan aneh. Jadi pemahamannya jauh
berbeda dengan pemahaman kita. Makanya kita diajarkan ilmu kalam agar kamu tahu apa sih yang harus kita imani dari kalamnya Allah. Bahwa Allah kalam tanpa suara, tanpa huruf. Itu kalam sifat namanya. Terus Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran tauhid saat Mekah lagi kosong dari ajaran tauhid. Agama itu apa? Agama itu adalah sesuatu yang telah diterima, atau sesuatu yang diikuti, atau sesuatu yang dikerjakan secara bahasa ini. Secara istilah, agama itu berarti hukum-hukum Allah yang mengajak pada kebaikan yang harus dilakukan oleh hamba-hambanya Allah. Ya, agama Islam, dinullah. Apa itu dinullah? Agama Islam itu isinya adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang mengajak manusia untuk melakukan sesuatu penghambaan kepada Allah. Kalau disebut oleh ulama yang lain, apa sih agama? Agama itu kendaraan menuju kepada Allah. Kalau kamu nggak punya agama, kamu nggak akan punya kendaraan untuk ke sana. Walaupun kamu bertauhid, gitu loh. Artinya kendaraan untuk dapat keridhoannya Allah itu Allah ciptakan, namanya agama Islam. Maka siapa yang mempraktekkan, yang menjalankan semua perintah di dalamnya, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, secara ringkas, prinsip agama ada 4 secara ringkas. Apa itu? Yang pertama, as-sihhatul aqdi, yaitu berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama, pokok-pokok agama ini, atau maqasidus syar'i, atau yang paling penting-penting dalam agama. Yang pertama adalah berpegang sihhatul aqdi, berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang ikut pahamnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan imam fikihnya salah satu dari 4 madhab. Kita kebetulan pakai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kedua, sidqul qasdi, yaitu melakukan ibadah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dan ini nggak akan bisa kamu gapai kecuali kamu ngaji tauhid, kecuali akidah kamu benar, kamu nggak akan bisa. Terus yang ketiga, wafaul ahdi, menunaikan janji, artinya melakukan semua yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tarkul muharramat, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pokok-pokok dalam agama. Akidah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dan ikhlas di dalam melakukan perintah-perintah Allah. Maknanya apa? Ini yang disusun tadi, kalau mau kita rincikan, itu namanya iman, Islam, ihsan. Apa imannya? Akidah yang benar. Islamnya apa? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Ihsannya apa? Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya rukun agama. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibrahim Al-Qani. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara syair-syair yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana qatarabna
وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تعزي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.